Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 yang diketuai oleh Kurnia Ilahi dengan anggota Akila Gaisan Kamila, Reski Ardawati, dan saya Elsa Mardinika dengan NIM 2311013. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi video kedua. Jadi di video kedua ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung neural network secara manual. Pemahaman perhitungan manual sangat penting sebagai fondasi akademik sebelum menggunakan framework seperti TensorFlow atau PyTorch. Dengan memahami setiap langkah perhitungan, kita dapat mengetahui secara mendalam bagaimana sebuah model kecerdasan buatan sesungguhnya bekerja dari dalam. Nah, di sini ada Simple Neural Network MLP. Jadi arsitektur dasar yang kita gunakan adalah multilayer perceptron atau disingkat MLP. MLP merupakan salah satu jenis feed-forward neural network yang paling fundamental dalam deep learning. MLP terdiri dari 3 komponen utama. Pertama itu ada input layer, yaitu lapisan yang menerima data mentah sebagai masukan. Setiap node pada lapisan ini merepresentasikan satu fitur dari data. Terus kedua, di sini ada hidden layer, yaitu lapisan tersembunyi di mana proses transformasi dan ekstraksi fitur berlangsung. Lapisan ini tidak berhubungan langsung dengan dunia luar, melainkan hanya berkomunikasi dengan lapisan sebelum dan sesudahnya. Terus yang ketiga ini ada output layer, yaitu lapisan terakhir yang menghasilkan prediksi akhir dari model. Setiap koneksi antar neuron di lapisan yang berbeda memiliki nilai bobot atau weight yang merepresentasikan kekuatan hubungan antar neuron tersebut. Kemudian di sini ada formula matematis neural network. Secara matematis, proses perhitungan neural network dibagi menjadi 2 langkah utama. Di sini ada step 1, linear kombinasi atau kombinasi linear, yaitu setiap neuron menghitung penjumlahan berbobot dari seluruh inputnya menggunakan rumus Y sama dengan W1 X1 ditambah W2 X2 ditambah W3 X3 ditambah bias, atau secara umum ditulis dalam notasi sigma sebagai Y sama dengan sigma I sama dengan 1 WI dikali XI ditambah B, dimana W1 adalah bobot ke I, XI adalah nilai input ke I, dan B adalah bias, sebuah konstanta yang membantu model melakukan penyesuaian terhadap data yang tidak melewati titik asal. Terus di sini ada step 2. Fungsi aktivasi sigmoid. Hasil dari kombinasi linear kemudian dilewatkan melalui fungsi aktivasi sigmoid untuk menghasilkan nilai prediksi Y-pred. Di sini Z sama dengan Y-pred sama dengan 1/1 ditambah epsilon W1 X1 plus ya begitu. Jadi fungsi sigmoid dipilih karena kemampuannya memetakan semua nilai real ke dalam rentang 0,1 sehingga sangat cocok untuk tugas klasifikasi biner. Selanjutnya di slide ini menampilkan implementasi MLP dengan keras atau Python. Jadi di sini slide ini menampilkan implementasi MLP menggunakan framework keras dalam bahasa Python.
Untuk kasus multi-class classification dengan fungsi aktivasi softmax, pada kode tersebut model dibangun secara sekuensial dengan dua hidden layer, masing-masing memiliki 64 neuron dan fungsi aktivasi ReLU. Teknik dropout sebesar 0,5. Teknik dropout sebesar 0,5 di sini diterapkan setelah setiap hidden layer untuk mencegah overfitting, yaitu kondisi di mana model terlalu menghafal data latih dan gagal menggenerasi pada data baru. Output layer menggunakan fungsi aktivasi softmax yang menghasilkan distribusi probabilitas di antara 10 kelas. Optimizer yang digunakan adalah SGD atau Stochastic Gradient Descent dengan momentum 0,9 dan Nesterov acceleration untuk mempercepat konvergensi. Model kemudian dilatih selama 20 epoch dengan ukuran batch 128. Ini adalah contoh nyata bagaimana konsep matematis yang dipelajari secara manual diimplementasikan dalam kode. Kemudian selanjutnya ada perseptron. Perseptron adalah unit komputasi terkecil dalam neural network yang terinspirasi dari cara kerja neuron biologis pada otak manusia. Secara struktural, sebuah perseptron menerima sejumlah input X1, X2, Xm. Seluruh hasil perkalian tersebut kemudian dijumlahkan bersama nilai bias dalam proses yang disebut summation atau agregasi linear. Hasil agregasi ini yang dilambangkan sebagai UK selanjutnya diproses oleh aktivasi yang akan menentukan apakah dan seberapa kuat neuron tersebut akan aktif dan mengirimkan sinyal ke lapisan berikutnya sebagai output. Fungsi aktivasi inilah yang memberi neural network kemampuan untuk mempelajari pola nonlinear yang kompleks dalam data. Kemudian ada forward propagation dan backward propagation. Forward propagation adalah proses penerusan data dari input layer menuju output layer. Jadi data input mengalir maju menuju output layer. Data input mengalir maju melewati lapisan di mana pada setiap neuron dilakukan operasi kombinasi linear diikuti fungsi aktivasi hingga akhirnya menghasilkan nilai prediksi Y atau Y prime. Nah, terus kemudian ada backpropagation adalah proses baliknya. Nilai prediksi Y ini dibandingkan dengan nilai label sebenarnya. Ia menggunakan loss function atau fungsi kehilangan seperti binary cross entropy. Nah, nilai terus yang menghasilkan sebuah loss score sebenarnya atau nilai kerugian. Nilai kerugian ini kemudian digunakan oleh optimizer untuk menghitung gradient error terhadap setiap bobot menggunakan aturan rantai. Bobot-bobot tersebut lalu diperbarui secara proporsional untuk meminimalkan error. Kemudian di sini berikut adalah langkah-langkah algoritma pelatihan perseptron yang akan kita hitung secara manual. Di situ ada inisialisasi bobot awal. Langkah pertama itu inisialisasi bobot awal W0 dan learning rate sum WI dikali XI. Di sini ada YPRED sama dengan fungsi aktivasi out, terus error sama dengan YPRED dikurang Y aktual, terus W new atau W baru sama dengan W lama ditambah learning rate dikali error dikali XI nya. Diulangi sampai iterasinya selesai.
Nah, ini adalah soal, mungkin kita akan kerjakan ini di video ketiga. Dan arsitektur. Di sini arsitektur yang digunakan dalam soal latihan ini adalah jaringan single layer perseptron paling sederhana, terdiri dari dua node input X1 dan X2 masing-masing membawa bobot W1 dan W2 menuju satu neuron tunggal. Nah, di dalam neuron tersebut terdapat fungsi aktivasi F yang memproses penjumlahan berbobot input. Hasil akhirnya adalah satu nilai output prediksi yang disebut jipret. Arsitektur ini sengaja dipilih karena kesederhanaannya sehingga memudahkan pemahaman konsep perhitungan manual sebelum melangkah ke arsitektur lebih kompleks seperti MLP berlapis banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas di video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.